Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani dengan NPM 2019-41009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar pembangunan pedesaan oleh Ibu Ika Niswatin Budiarti. Baiklah, untuk soal yang pertama, apa perbedaan pendekatan community development, community empowerment, dan community organization? Menurut Anda, secara substansif, apa sih yang membedakan dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembangunan pedesaan pada tiga pendekatan di atas? Yang pertama, community development merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada community empowerment, merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri juga lingkungan sekitarnya. Hal itu dapat terwujud apabila masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat turut ikut berperan aktif sebagai motor penggerak agar bisa sukses. Yang ketiga ada community organization, merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisir masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi bersama penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Kemudian, soal yang kedua, sebelum menyusun rencana program pembangunan pedesaan, apa yang paling penting dilakukan terlebih dahulu agar program yang disusun berjalan dengan baik? Jadi, sistem perencanaan pembangunan desa itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan rencana, yang kedua, penetapan rencana, yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir ada evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan merupakan kunci dari pembangunan itu sendiri. Perencanaan menjadi suatu proses yang penting dalam era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, meskipun substansi bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa merupakan penjabaran visi misi kepala desa terpilih, namun dalam penyusunan harus tetap partisipatif. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, baik yang sifatnya jangka menengah RPJM desa ataupun rencana kerja tahunan RKP desa, harus dilakukan secara partisipatif dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Permendagri 114 tahun 2014. Langkah-langkah perencanaan pembangunan desa atau RPJM desa adalah dengan pembentukan tim penyusun RPJM desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan RPJM desa. Soal yang ketiga, dalam membangun sebuah desa agar lebih maju dan berkembang, maka Anda sebagai mahasiswa ekonomi manajemen, program apa yang menurut kalian sangat tepat dan akan Anda praktekkan di desa tersebut? Jelaskan bagaimana programnya, di mana akan dilaksanakan, bagaimana step by step program itu berlangsung. Sebelum membangun sebuah desa agar lebih maju dan berkembang, langkah awal yang harus diperhatikan adalah dengan menemukan permasalahan apa saja yang ada di desa tersebut. Salah satu permasalahan yang ada di setiap desa menurut saya itu biasanya adalah masalah sampah, di mana masih ada desa yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kehidupan di desa tersebut, sehingga saya mengangkat program kerja ini dengan tujuan memanfaatkan sampah secara tepat agar masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan membakar sampah atau membuang sampah sembarangan. Perlu diadakannya sosialisasi tentang pengolahan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam hal pengolahan sampah. Hal ini juga dapat didukung dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung peningkatan kesadaran. Kemudian membangun kesadaran masyarakat desa tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu kerjasama dari semua pihak, baik warga, pemerintah, maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Berdasarkan potensi yang ada terhadap permasalahan ini, pada umumnya sampah itu memiliki 3 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu organik, anorganik, dan limbah B3. Sampah yang dihasilkan desa terbilang lumayan banyak dan dapat dimanfaat kembali menjadi potensi sampah di desa, seperti yang pertama, sampah organik itu dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos atau membantu menunjang kegiatan pertanian. Kemudian sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi kerajinan tangan dari botol maupun kemasan plastik. Yang nomor 4, apa indikator keberhasilan yang Anda lakukan dari program tersebut dan bagaimana cara monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kamu rancang sehingga bisa dikatakan berhasil atau gagal?
Jadi indikator keberhasilan dari program ini adalah masyarakat dapat memanfaatkan dan mengurangi pembuangan sampah dengan pengolahan sampah secara tepat. Seperti yang pertama, pengolahan sampah organik tersebut dapat diolah menjadi pupuk kompos dengan cara mengurai sampah organik di perkarangan rumah sehingga dapat membuat tanah dan taman di sekitar perkarangan rumah menjadi subur dan sehat. Kemudian yang kedua, untuk sampah anorganik seperti botol plastik atau kemasan plastik dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan atau dapat diolah menjadi ecobrick sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Kemudian untuk menentukan apakah program tersebut dapat berjalan atau tidak, perlu diadakannya pelatihan untuk pemanfaatan sampah tersebut dan perlu diadakan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Kemudian soal yang terakhir nomor 5, dalam pelaksanaan salah satu program pembangunan pedesaan yang akan dilaksanakan nanti dengan waktu yang singkat, tentunya membutuhkan disiplin waktu yang sangat tinggi ketika di lapangan. Banyak hal yang tidak terduga bahkan susah untuk ditebak ketika di lapangan yang bisa menyebabkan program pemberdayaan berjalan tidak sesuai dengan persiapan. Gambaran seperti apa seharusnya dilakukan ketika di lapangan agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu dan prepare yang sudah dipersiapkan. Tidak ada kemunduran, tidak ada telat, dan lain sebagainya. Baik, dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kunci utama, yaitu satu, taat atau patuh, dan aturan, yaitu tata tertib. Hal ini dapat dimaknai bahwa disiplin tumbuh dari sikap patuh dalam diri seseorang untuk mengikuti aturan yang telah dibuat untuk diri maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian gambaran seperti apa yang seharusnya dilakukan ketika di lapangan agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan waktu dan prepare yang sudah dipersiapkan. Tidak ada kemunduran, tidak ada telat, dan lain sebagainya. Yang saya lakukan yaitu dengan mengikuti rundown yang telah direncanakan, dan jika ada kendala kemunduran waktu dapat disesuaikan lagi dengan seluruh anggota yang mengikuti kegiatan tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.